selama perjalanan usianya 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan umurnya bisa ketemu saya tahun depan lagi. Itu pesan Ramadan kepada kita. Bapak Ibu yang berbahagia, karena ini akhir Ramadan, di mana-mana masjid, panitia tidak bosan-bosannya memanggil kita melaksanakan kewajiban kita, yakni mengeluarkan zakat. Zakat dengan sholat tak bisa dibedakan, Pak. Itu pasangan yang tak pernah ditinggal. Aqimus sholat wa atuz zakat. Ada lagi satu, atiullah wa atiur rasul. Ada lagi yang ketiga, anishkurli wali walidaik. Syukur kepada Allah, kemudian kau harus berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kenapa zakat? Dihimbau, tidak dilakukan. Beda sholat. Begitu muazzin menyampaikan azannya, memanggil kita, kita langsung datang. Apakah datang ke masjid atau datang ke rumah kita sendiri, pokoknya siap untuk melakukan panggilan itu. Begitu puasa, Allah hanya mengatakan kutiba alaikumusiyam. Spontan kita, tidak ada yang mengatakan wadah nantilah, saya masih capek, saya sakit, nada, semuanya ikut. Haji juga demikian. Cuma haji ada bedanya sedikit, karena ada namakan manis toko, orang yang diberi kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan berarti masih bisa ditunda kewajiban itu. Begitu Allah bicara tentang zakat, Masya Allah, memang berat. Allah sudah tahu. Yang namanya mengeluarkan isi kantong, Pak, itu susah sekali. Enak masuknya, tapi keluarnya susah. Itulah manusia. Sehingga Allah mau mewajibkan zakat ini, Allah bersumpah 7 kali. Baru Allah katakan kau berzakat. Coba dilihat Bapak yang hafal surah Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha, demi matahari. Wal qamari, demi bulan. Wan nahari, demi siang. Wal laili, demi malam. Was samai, demi langit. Wal ardi, demi bumi. Baru Allah katakan wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwanya manusia itu. Cuma sayang manusia ini terbagi 2 jiwanya. Ada fa'alhamaha fujuraha taqwaha. Ada yang selalu jiwanya itu mikirkan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Tapi ada juga memang cepat, kalau begitu dinasihati langsung taat, langsung bertakwa. Setelah itu baru Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bahagialah hambaku yang mau mensucikan jiwa dan hartanya, dan hancurlah dia, rugilah dia, sengaja mengotor dan hartanya. Dan memang gak berat itu, Pak. Bersumpah Allah kali baru mengatakan bahwa hai hambaku, taatlah Anda yang sudah diberi rezeki, berzakatlah. Kalau di bulan Ramadan, zakat fitrah lah. Kenapa sebenarnya Allah sering ditanyakan oleh umat kita, kenapa Allah setiap tahunnya minta zakat fitrah dikeluarkan, apa ada apa sih dalam jiwa kita sehingga dizakati? Ternyata kata ulama kita, 11 bulan sebelum masuk Ramadan ini kita makan di mana-mana. Kadang-kadang kita ditraktirin oleh teman, kadang-kadang ada undangan ke pesta. Semua makanan yang kita cicipi, tidak ada satupun yang bertanya, hei Bapak tuan rumah, saya mau tanya, daging ini daging apa? Umpamanya dia jawab, daging dari ayam. Siapa yang motong? Apalagi kalau sapi, Pak, dari mana belinya?
Begitu dihidangkan sama kita, semua kita langsung makan aja. Tak pernah berpikir. Padahal Nabi sudah mengatakan hati-hati masalah makanan. Man nadama ala haramin fannaru aulabi. Siapa yang membiarkan dirinya memakan sesuatu yang sumber haram, maka daging yang menjadi daging di dalam dari sumber makanan haram itu, tidak ada yang bisa menghilangkan sumber yang haram itu kecuali haji jilatan api neraka. Maka itu sebabnya, karena sudah masuk di dalam jiwa kita, sudah menjadi saripati, sudah menjadi darah, bahkan sudah ada yang menjadi daging. Kata Rasulullah, gak usah, itu sudah di luar kemampuanmu. Tebuslah semua itu dengan sumber makanan pokokmu setiap tahunnya di bulan Ramadan. Keluarkanlah zakat fitrah. Insya Allah itu sudah tertanggulangi di dalam, karena itu sudah di luar kemampuanmu. Itu kalau zakat fitrah, Pak. Maka itu sebabnya Nabi mewajibkan semuanya anak lahir di bulan Ramadan wajib zakat fitrah. Ada orang tua meninggal juga di awal Ramadan, tetap wajib zakat fitrah. Yang bayarkan siapa? Ahli warisnya yang meninggal, yang ditinggalkan. Itu kalau zakat fitrah. Saya tidak usah terlalu banyak bahas tentang fitrah karena sudah ada keputusan Majelis Ulama dengan Kementerian Agama. Besarannya berapa, ini saya kira tinggal dilihat itu keputusan, Pak. Cuma yang perlu saya sampaikan adalah zakat mal. Jangan main-main, Pak, tentang harta. Iya. Harta itu, Pak, rumusnya cuma 4. Yang memerintahkan berzakat siapa? Allah. Yang memberi harta dizakati siapa? Allah. Yang tahu jumlah harta kita siapa? Allah. Kalau Anda meninggal dunia kembali kepada siapa? Kepada Allah. Jangan banyak perhitungan sama Allah. Kalau ternyata Ustaz kita sudah menyampaikan beberapa malam yang lalu, kadar zakat mal tahun ini adalah orang yang punya penghasilan 81.600.000 per tahun, maka di situ ada titipan Allah 2,5%, keluarkan, karena itu bukan hak. Sempat termakan, Pak, dalam keluarga kita. Itulah sebabnya kadang-kadang ada orang tuanya rajin sholat, waduh taat kepada Allah, anaknya bandelnya bukan main. Disuruh sholat nggak mau, disuruh ke masjid nggak mau, disuruh ngaji apa lagi. Jangan disalahkan anaknya dulu. Periksa makanan yang bapak ibu berikan. Barangkali pernah anak ini diberi makan dari harta yang semestinya sudah wajib dizakati, ternyata tidak dizakati. Lalu anak itu dibelikan makanan dan minuman, termakanlah dia. Maka sumber makanan haram itu masuklah dalam jiwanya, sehingga selalu membangkang terhadap perintah Allah. Termasuk sholat, termasuk ngaji dan sebagainya. Kalau ada seperti itu, cepat orang tua bertobat kepada Allah, tebus semua itu dengan banyak bersedekah. Panggil fakir miskin, berikan mereka hak mereka. Dan mulailah tahun ini dihitung harta kita. Bila mana penghasilan 1 tahun, apakah kita orang gajian ataukah orang bekerja di perusahaan, ternyata penghasilan kita 81.600.000 minimal per tahunnya, maka di situ sudah ada titipan Allah 2,5%. Kalau kita gajian, coba dibagi 12 bulan, rata-rata penghasilannya adalah 6.800.000. Kalau sampai di situ ke atas, nah taatlah kepada Allah, berarti Allah sudah mewajibkan kita mengeluarkan 2,5%. Tapi kalau penghasilan kita dari semua penghasilan ternyata masih di bawah 6 juta, berarti Anda belum diwajibkan mengeluarkan zakat tahun ini. Karena belum sampai penghasilan kita, maka kita belum diwajibkan oleh Allah melakukan rukun Islam yang ketiga dalam bentuk zakat harta. Bapak Ibu yang berbahagia, banyak sebenarnya saya ingin sampaikan di akhir ini, karena ini sudah malam-malam terakhir. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang bercita-cita untuk kembali ke kampung. Mungkin sudah ada beli tiket, atau mungkin sudah ada yang berangkat. Pulang kampung ada hukumnya sunnah,
ada wajib. Yang wajib itu adalah sebagaimana firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan menyembah Allah, jangan menyembah selainnya. Setelah itu Anda harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau ternyata alasan kita pulang kampung karena orang tua kita rindu, dia memanggil kita pulang, itu sudah wajib hukumnya, Pak. Para ahli tafsir mengatakan 5 kali Allah bicara tentang wabil walidaini ihsana dalam Al-Quran. Semua kalimat ihsan yang dipakai. Padahal ada sinonim kalimat ihsan itu, tapi Allah tidak pakai. Ada namanya ma'rufa, ada namanya khairan. Ya, Allah sudah mengatakan wabil walidaini khaira, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Karena khairan itu hanya dalam bentuk berbuat baik dalam bentuk materi. Kasih uang selesai, itu berbuat baik juga. Tapi Allah tidak pakai kalimat itu. Ma'rufa juga berbuat baik juga, tapi dalam bentuk psikisnya saja. Dia sakit, kita belikan obat, selesai dia. Tapi ihsan beda. 5 kali Allah ulang kalimat ihsan dalam Al-Quran. Kenapa ihsan itu? Ternyata dialognya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Muhammad, mahiyal ihsan? Apa itu ihsan Muhammad? Kata Nabi Muhammad, ta'budullah ka'annaka tarahu wa illam kum tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu, hai Jibril, kita menyembah Allah, begitu takutnya kita kepada Allah, begitu khusyuknya seolah-olah Allah ada melihat kita. Tapi kalau ternyata kita tidak melihat, seolah-olah Allah ada di depan kita, kita yang melihat dia. Jadi artinya adalah kalau Allah pakai kalimat ihsan, baru cocok Anda itu berbuat baik kepada orang tuamu kalau Anda melihat langsung orang tuanya pulang kampung, atau orang tua yang melihat kita langsung anaknya. Karena kadang-kadang ada orang tua, Pak, nak, kalau masalah duit tidak terlalu butuh saya. Kalau masalah kesehatan, obat, alhamdulillah saya sudah ada BPJS. Tapi yang saya inginkan sebenarnya, nah engkau yang saya ingin lihat hadir di depanku. Kalau itu kata-kata orang tua, Pak, sudah wajib hukumnya kembali. Dan kenapa? Itulah yang dimaksud Allah adalah ihsan di dalam agama kita. Itulah perintah Allah, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kalian kepada orang tuamu dengan perbuatan yang betul-betul menyenangkan sang orang tua. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, karena saya tahu biasanya malam itu sudah setiap malamnya ceramah itu maksimal 15 menit. Dan barangkali juga di sini berlaku seperti itu. Terima kasih apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada diri saya, begitu kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.